Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. قال فصل في أحكام الأضحية بضم الحمزة في الأشهر وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. Kitab yang kita baca kitab Fathul Qarib halaman 62 bagian terbawah dari halaman itu. Kita masuk pasal yang baru yaitu al-udhiyah. Qala faslun, menunjukkan pasal baru ya, satu pasal fi ahkamil udhiyati. Satu pasal tentang hukum kurban. Fi ahkamil udhiyati, tentang hukum kurban atau hukum-hukum kurban. Bidammil hamzah fil ashhuri, itu di dhamma hamzahnya ya, menurut ulama masyhur. Jadi bacaannya itu yang paling tepat menurut ulama masyhur adalah hamzahnya di dhamma, dibaca udhiyah. Wa hiya ismun lima yuzbahu minan na'am, yaitu nama hewan yang disembelih
huwa ismun lima yuzbahu minan na'am. Nama hewan yang disembelih ya. Wa huwa ismun lima yuzbahu minan na'am, nama hewan yang disembelih yauma 'idin nahri, pada hari raya, hari raya kurban. Ya kan, dua hari raya kan, Idul Fitri dengan Idul Adha. Sehingga yang dimaksud di sini Idin Nahri adalah hari raya Idul Adha. Yauma Idin Nahri, hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, wa ayyamit tasyriqi, dan pada hari-hari tasyrik, fi ayyamit tasyriqi, dan pada hari-hari tasyrik. Berapa hari tasyrik? 3 hari. Ya, salah satu ayyam. Apakah bersamaan hari raya itu dengan hari tasyrik? Enggak. Hari raya Idul Adha atau Idul Kurban tadi itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi hari raya Idul Adha kita itu 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, jadi Nabi mengatakan waktu pelaksanaan kurban itu yaumul adha wa thalathatu ayyamin ba'dahu, hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Jadi berapa hari orang disunnahkan berkurban? 4 hari raya dan hari tasyrik. Ya, hari tasyriknya 3. Jadi 3 tambah 1 4. Jadi nama hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha itu atau hari tasyrik itu dinamakan dengan udhiyah, kurban. Apa tujuan kurban itu? Lihat, taqarruban ila Allah Ta'ala. Taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udhiyah itu apa artinya tadi udhiyah? Kurban. Siapa yang masih ingat dari segi bahasa kurban itu dari mana diambil bahasanya? Dari kata qaraba. Ya. Qaraba itu ya sudah menuju pada bahasa Indonesia yang biasa kita dengar dengan kata karib. Ya. Ya, karib ya. Ya. Jadi ada sahabat karib. Itu kalau ada sahabat karib itu sahabat dekat. Statusnya sudah soulmate. Soulmate itu ya, sahabat dekat. Pokoknya kalau tidak ada dia, suasana itu tidak nyaman. Ya, muncullah istilah enggak ada lu, enggak rame. Itu yang disebut itu adalah soulmate, teman karib atau teman dekat. Jadi kurban itu diambil dari kata qaraba, artinya dekat. Karib atau dekat. Masuk pada
definisi atau pengertian istilah, maka kurban itu tadi ismun lima yuzbahu minan na'am, hewan yang disembelih pada hari nama hewan ternak yang disembelih yauma idin nahri, yaitu pada hari raya. Jadi hewan yang disembelih pada hari raya, yaitu hewan ternak. Coba sebutkan hewan-hewan yang disyariatkan untuk dikurbankan. Sapi, kerbau, kambing, domba, unta. Itu. Ya, jadi kalau misalnya kita menyebutkan definisinya, itu sudah bisa disebutkan jenis hewannya. Bisa juga disebutkan waktunya. Ya, yang disembelih pada hari raya dan hari tasyrik. Ya, sekalian supaya jelas, hari raya itu tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Disembelih dengan ketentuan syariat Islam ya. Ya. Jadi tujuannya adalah taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Kemudian wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Boleh muakkad, boleh disebut sunnah muakkadah. Sunnah muakkad atau muakkadah. Bagaimana sunnah muakkad itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, berarti Nabi berkurban itu setiap tahun. Jadi kalau statusnya bukan sunnah biasa, ya. Kalau sunnah biasa Nabi sekedar menganjurkan. Silahkan dikerjakan, tapi ada sunnah yang memang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, itu sunnah muakkad. Ya, termasuk kalau misalnya sholat sunnah itu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu adalah sholat sunnah witir. Ya, witir. Ya, jadi hukum kurban itu sunnah muakkad. Bagaimana sunnah muakkad itu? Sunnah yang karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka Nabi juga sangat menganjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Malah ada nasuruang Nabi tak. Nak patu-patukan Nabi tak. Na yulle mua, pak boleh. Sunnah muakkad ya. Kemudian al-udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Juga disebut dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ada fardu ain, ada juga fardu kifayah. Kalau fardu ain, misalnya sholat 5 waktu itu tidak boleh diwakilkan, harus sendiri-sendiri melakukannya. Ya, kalau fardu kifayah, ya boleh saja kita tidak melakukan karena ada beberapa orang yang melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Ya, jadi fardu ain itu contohnya sholat 5 waktu harus dilakukan sendiri-sendiri. Ya, jangan sampai sampai jam mau tahu tapi kita belum fardu ain, harus kewajiban yang bersifatnya dilakukan
per individu. Nah, kalau fardu kifayah contohnya salat jenazah. Bagaimana hukumnya salat jenazah? Wajib atau sunnah? Wajib. Semua umat Islam wajib melaksanakan salat jenazah kalau ada orang meninggal. Namun karena dia adalah wajibnya wajib kifayah, apabila sudah ada melakukan beberapa orang, maka yang tidak sempat melakukannya gugur kewajibannya. Sepertinya wajib kifayah itu kewajiban yang bisa diwakili. Ya nari ko ang kana pugawi, edi na tumadosa ini ko din na isang na ipugaw. Toh? Ada teman, ada tetangga atau kenalan meninggal, kita tidak sempat ikut sholat, padahal kita wajib. Tapi karena ada yang mensolati sebagian yang lain, maka kita yang tidak sempat sudah gugur juga kewajibannya. Nah, muncul juga sunnah. Ini sunnah kifayah. Bagaimana bentuk dan modelnya itu sunnah kifayah? Coba simak pernyataan berikut ini. Fa iza ata biha wahidun min ahli baitin. Fa iza ata biha wahidun min ahli baitin. Apabila ada satu orang yang melakukan dalam satu rumah. Siapa satu orang itu? Kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Kepala rumah tangga. Siapa kepala rumah tangga itu? Siapa? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Jangan sampai mamanya yang selalu besar-besar suaranya di rumah, dia bilang yang kepala rumah tangga di rumah ini adalah ibu, karena dia yang selalu perintah-perintah kita. Ya, yang sampai ibu-ibu yang lebih galak dari bapak-bapak kan? Bagaimanapun tegasnya seorang ibu di rumah, bapak diam-diam saja, maka yang tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah bapak. Nah, bapak itu kalau dia berkurban satu ekor kambing, maka istri anaknya itu sudah masuk. Jadi kalau ada satu orang dalam keluarga, maka yang lain itu anggota keluarganya sudah ikut berkurban. Maksudnya pahalanya sudah didapatkan oleh keluarga yang lain. Jadi biar satu orang yang masuk, satu orang namanya. Hah? Ya, itu maksudnya sunnah kifayah. Apabila kita dapat satu orang dalam keluarga itu sudah ada satu melakukan, maka anggota keluarga yang lain sudah dapat pahala, sudah dapat pahala. Ya, itu namanya sunnah kifayah. Ya. Pimpinan dalam keluarga sudah berkurban, anggota keluarga yang lain sudah kepercikan pahala kurbannya. Ya. Jadi keterangan guru tadi sini mengatakan fa iza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Kalau ada satu orang dalam keluarga itu, satu rumah itu berkurban, maka cukup untuk semua anggota keluarganya. Ya. Semua anggota keluarganya. Nah, kadang-kadang dalam satu keluarga itu baku tukar-tukar namanya. Ya, dia bergiliran masuk namanya berkurban dalam satu tahun. Tahun ini namanya bapak masuk berkurban di panitia masjid. Tahun depan ingat Pak, ingat namanya lagi mama dicatat di panitia kurban. Tahun depannya lagi baru bapak. Karena mamanya tidak mau ketinggalan, namanya dicatat di panitia kurban. Nah, persoalannya di sini, kalau namanya mama yang masuk berkurban dalam keluarga itu, hanya mama yang dapat pahala kurban. Tapi kalau bapaknya sebagai kepala rumah tangga dalam rumah itu tercatat namanya berkurban, maka istri dan anaknya dalam satu rumah itu dapat pahala kurban. Berarti yang mana yang benar? Namanya mama atau namanya bapak?
Nah, itu baru cerdas. Itu baru pintar. Kapan namanya mama yang masuk, tidak masuk namanya bapak, maka sendirian mama yang dapat pahala kurban. Tapi kalau bapak yang masuk sebagai kepala rumah tangga, mamanya, anaknya dan seluruh anggota keluarga dalam rumah itu dapat pahala kurban. Berarti kalau kita mau cerdas, jangan mau giliran namanya mama masuk. Kecuali kalau memang cukup uangnya dan nama bapak dan ibunya masuk berdua. Nah, kalau satu orang di dalam satu rumah tangga mau berkurban, utamakan nama siapa kepala rumah tangga dalam rumah itu. Nah, itu. Maka insya Allah seorang istri anak juga dapat pahala kurban. Itu namanya sunnah kifayah. Jangan mentang-mentang, Pak, duit ini duit saya, hasil usaha sendiri saya. Bukan kok hasil jerih payah bapak. Saya mau berkurban, nama aku yang masuk. Kalau istri yang cerdas itu, nama kamu masuk Pak, biar mi uangku sendiri. Karena kalau masuk mi nama dapat mah juga pahalanya. Kan aku sayang bapak, tahu? Ya, jadi dikasihlah uangnya ibu, uangnya mama, walaupun hasil usahanya sendiri, supaya bapak masuk namanya berkurban. Ya, Nabi bilang mamanya, jangankan uang Pak, seluruh hidupku untuk bapak. Nah, itu baru istri cerdas. Ya, kalau bisa masuk berdua namanya suami istri lebih bagus lagi, toh. Masuk juga anaknya lebih bagus lagi. Satu keluarga, satu ekor sapi, bagus. Ya, kalau tidak mampu sapi, kambing. Ya, nanti akan dijelaskan lagi bagaimana persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan hewan kurban itu ya. Jadi untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah hukum kurban itu adalah sunnah muakkad dan masuk dalam kategori sunnah kifayah. Dalam artian dalam satu keluarga atau satu rumah, kalau ada satu yang berkurban, maka cukup pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Tsumma qala wa la tajibul udhiyatu illa bin nadri ila akhirih wa subhanahu wa ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na